Teman-teman, sekarang saya ingin mengajak kita semua melihat dunia, melihat keindahan dunia dari mata seorang fotografer profesional. Tentu saja berbeda cara melihat dunia dengan kita yang awam, dengan orang-orang yang ahli di bidang fotografi. Mereka tahu melihat sudut pandang yang istimewa dari sebuah gambar. Mereka bisa melihat sisi-sisi yang hebat gitu, sisi-sisi yang tidak pernah terduga dari orang-orang awam. Inilah luar biasa. Dan hari ini saya sudah bertemu dengan sahabat saya yang luar biasa, Kang Cecep Rustandi, seorang fotografer profesional yang luar biasa. Kang Cecep ini sebenarnya sudah berapa lama ini menekuni dunia fotografi sebenarnya? Silakan dipegang. Ya, sebenarnya belum lama juga. Saya sekitar tahun dari tahun 91 itu baru aja menekuni 91 ya. 91 menekuni fotografi. Karena dengan melihat kondisi yang ada, kalau pergi-pergian kemana-mana gitu kok nggak punya nggak punya dokumentasi atau hasilnya ya. Jadi perlu juga pengen jalan-jalan tapi ada hasilnya dengan hasil foto. Berikut hobi yang biasa dilakukan dengan foto akhirnya keterusan. Gitu ya. Iya. Tunggu, kalau bikin foto itu memang harus selalu bawa foto-foto yang kamera yang mahal atau gimana? Enggak juga ya? Awalnya gimana? Dulu malah justru saya datang dari pakai ini aja, handphone. Malah itu juga setelah ada handphone yang bagus ya dengan fotonya. Dulu itu malah justru pakainya yang minjem. Minjem mau pergi mau minjem. Sehingga yang ada aja yang kita bisa pakai, yang bisa menghasilkan foto gitu. Iya. Waktu itu nggak terpikirkan mau hasil yang bagus gimana. Tapi kok bisa sampai berkeliling hampir seluruh dunia itu gimana ceritanya? Emang diniatkan untuk ngambil foto atau memang kebetulan urusannya sama pekerjaan atau gimana? Awalnya memang dari pekerjaan yang ditugaskan ke tempat-tempat di seluruh provinsi, kemudian pengen juga jalan-jalan ke tempat lain gitu ya. Cuma memang kita mencari di mana kira-kira yang travelnya tuh bisa dikatakan yang backpacking ya, artinya yang bisa kita bisa aturlah keuangannya gitu. Nah sekarang begini, bagaimana mulanya terus tiba-tiba tertarik untuk menjadi seorang profesional dalam fotografi? Tiba-tiba fotonya harus dibuat bagus terus bisa dijual, itu gimana ceritanya? Kan awalnya cuma hobi biasa. Iya betul. Itu gimana? Memang datang dari hobi itu tadi. Hobi itu kemudian kita harus punya passion, punya gairah untuk ke arah sana. Nah tiba-tiba ke arah profesional, mungkin saya juga sampai saat ini bisa dibilang belum profesional amat. Tapi dalam artian bahwa tiba-tiba ada orang yang tertarik dengan foto kita, kemudian minta untuk dijual. Apakah mereka menanyakan apakah foto-foto kita dijual, kemudian kita deal dengan mereka. Akhirnya sampai kepada kita taruh foto-foto kita ke luar sana, dijual online dan mereka memang tertarik. Jadi akhirnya kita lama-lama ingin membuat foto kita lebih indah, lebih menarik gitu loh. Jadi biasa. Saya kira itu. Sekarang begini. Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa kan tidak semua orang bisa mencari sisi-sisi yang istimewa dari sebuah objek gitu. Iya. Nah, ini gimana sebenarnya? Kalau menurut Kang Cecep sendiri kriteria sebuah foto yang bisa dikatakan foto yang bagus itu seperti apa ya? Iya. Sebenarnya kalau dari fotografi pertama memang bagus itu dalam artian sesuai dengan kaidah. Artinya pencahayaannya bagus seperti sekarang kan pencahayaannya harus cari bagus. Kemudian ada komposisi namanya. Ada komposisi di mana sebagai fotografer dia harus tahu memposisikan diri dalam hal ini human, nature atau landscape seperti apa. Jadi ada beda-beda. Jadi ada kriteria khusus yang harus diikuti, kaidah-kaidahnya. Pertama dari cahaya, kemudian dari komposisi. Nah itu namanya bagus. Kemudian kalau kita tiba-tiba ingin lebih lanjut lagi, ingin menjualnya misalnya, kita harus melihat bahwa apakah kita menambahkan dari bagus kemudian indah. Bagus naik lagi ke indah ya? Indah ada efek wow-nya gitu istilahnya. Ada efek di mana orang mulai melihat, wah
bagus sih. Dia akhirnya sampai lihat oh indah. Nah kalau misalnya ada satu lagi dari setelah indah kemudian menarik. Oh ada lagi ya? Ada lagi menarik. Ya. Menarik itu dalam artian eye catching. Eye catching kemudian orang akan melihat, kalau dilihat dari banyak gambar, ini kok lain. Ini lain. Ya, beda. Padahal semuanya indah. Sama beda indah. Semuanya ada yang menarik. Karena itu tadi efek di mana yang beda. Ada orang yang melihat satu sisi aja, padahal bentuknya sama gitu, tapi dia melihat dari bawah, melihat dari ada dahan-dahan yang dia bikin framing. Jadi sisi menariknya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah kalau kita mau menjual sebagai jurnalistik, dia harus berbicara namanya. Foto gambar itu berbicara. Kita nggak usah ngomongin narasi atau apa-apa, tapi orang melihat sudah berbicara di situ, sudah kelihatan. Nah itu tahap-tahap di mana foto itu bisa dikatakan dari segi profesionalisme dari suatu fotografi. Cuma memang beda-beda. Karena kalau kita mau jual itu tergantung dari pembeli. Kalau kita mau taruh di lomba foto tergantung juri, gitu kan. Nah kemudian kalau kita kasih ke jurnalistik dalam arti koran atau apa tergantung dari korannya sendiri. Efek jurnalistiknya di mana, efek menariknya di mana, seperti itu. Berarti untuk sampai ke tahapan yang tadi itu kan paling nggak butuh jam terbang ya? Iya betul. Betul, diulang, terus dievaluasi gitu ya? Makanya ada satu istilah atau katakan anekdot di fotografi, 1000 foto pertama Anda lah yang terburuk dari Anda. Oh gitu ya? 1000 foto pertama adalah yang terburuk dari Anda. Jadi memang harus ditekuni, artinya ya terus dilakukan sehingga makin lama makin bagus. Seperti tadi jam terbang. Jadi hampir sama sebenarnya. Tapi menurut Kang Cecep sendiri, kira-kira tantangan orang untuk menjadi seorang fotografer profesional itu apa? Terutama pemula ya, yang saya suka foto. Saya suka foto-foto nih, misalnya gitu. Tapi Bang, saya kan nggak punya kamera yang bagus atau apa, selalu itu jadi alasan kendala. Apa benar begitu? Harusnya bagaimana sih? Sebenarnya saran untuk pemula nih, untuk pemula. Saya juga nggak punya sesuatu yang pas, gitu. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi memang datang dari seperti tadi, hobi, passion. Jadi gairahnya tuh di mana. Kemudian mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri artinya ada. Kalau kita merasa bosan, kita harus benar-benar semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita harus bangun lagi gitu. Jadi harus banyak belajar, kemudian bisa beradaptasi. Karena terus terang dengan teknologi yang ada, kemudian permintaan atau keinginan dari luar sana yang seperti apa, kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Idealnya itu kita belajar sama ahlinya atau belajar sendiri? Kalau saran dari Kang Cecep? Saya terus terang otodidak. Otodidak. Jadi yang bagus memang harus datang dari dasar, di mana harus dibantu dengan instruktur atau apa. Tapi saya lebih menekankan kalau kita biasa bekerja sama satu grup, di sana ada orang yang lebih ahli, kita harus banyak untuk bertanya. Kemudian menanyakan bagaimana hal seperti apa, harusnya gimana. Biasanya ada workshopnya. Biasanya saya suka begitu, lebih natural. Ini kan kita selain tentang pengembangan kapabilitas ya, atau bidang keahlian tertentu ya. Pasti ada nggak sesuatu dari sisi pelajaran hidup yang Kang Cecep rasakan dari bidang fotografi? Apa sih pelajaran hidup yang didapatkan? Ya kan? Kan kita tidak bekerja ini melulu untuk urusan duit aja ya kan? Pasti ada sesuatu yang value lah yang kira-kira kita dapat. Kalau menurut Kang Cecep apa yang sebelum dirasakan? Saya di fotografi melihat, katakan ya paling simpel, melihat awan aja kayaknya biasa aja. Tapi waktu kita sudah sampai ke arah punya hobi passion di fotografi, melihat awan dengan begitu bagus, mulai terlihat, masya Allah. Beda bagus, gitu ya? Ada di mana ketertarikan kita kepada yang pembuat dari alam semesta ini. Iya, betul. Jadi di situ memang kita bisa merasakan bahwa dengan fotografi pun kita bisa menyelami keindahan alam dan sekaligus
memuji penciptanya gitu. Betul. Saya kira itu. Kalau yang lain-lain kenapa saya lebih banyak keluar gitu, karena ingin tadabbur alam aja. Tadabbur alam, karena kadang-kadang ke tempat yang dimana kita bisa belajar lebih jauh. Bukan karena keindahannya aja, tapi juga kita lihat latar belakang dari tempat-tempat tersebut. Kita lihat ternyata begitu hebat Maha Pencipta ini, kok bisa menciptakan sebegini hebatnya alam semesta ini. Betul sekali. Jadi dulu melihat awan itu biasa aja. Tapi begitu mulai menekuni ini, melihat awan, melihat gunung, melihat pohon itu jadi berbeda ya. Betul. Karena di dalam ini udah merasa ada hubungan ini ya, kekaguman kali ya dengan yang mencipta ya. Iya, insya Allah seperti itu. Wow, luar biasa. Oke Bang, jadi sebelum kita lanjut nih, mungkin saya kalau bisa berbagi sedikit ya, kalau melihat ya sebenarnya luar biasanya. Sebelum ketemu Kang Cecep ini saya sudah mencoba untuk merenungi juga sebenarnya fotografi ini. Kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi, kita kan suka foto itu yang indah ya, yang bagus, yang menarik. Kalau kita belajar tentang diri kita, kalau kita ini ibarat foto, tentu saja kita pingin diri kita menjadi foto yang bagus dan menarik, ya kan? Bayangkan kalau kita ibarat diri kita ini foto yang bagus, menarik, indah, yang tadi dikatakan, maka kan kita hebat sekali kan? Orang yang disukai. Kalau kita suka foto yang indah, berarti kita suka juga dengan orang yang indah. Indah secara perilakunya, indah secara bagaimana dia bertutur kata, iya kan? Jadi manusia itu punya keindahan juga ibarat foto ya. Saya coba merenungi itu. Terus kemudian dari yang kedua adalah dari sudut pandang fotografernya. Seperti yang Kang Cecep bilang tadi, tidak mungkin misalnya kita lihat satu objek langsung difoto, pasti kan kita keliling dulu mencari sudut pandang yang paling indah, paling baik ya, frame yang paling baik. Komposisi ya, melihat komposisi yang terbaik. Dalam hidup juga orang-orang istimewa itu rupanya seperti fotografer yang hebat, Kang. Kita kan aku bisa saja melihat Kang Cecep dari sudut kelemahannya. Tapi karena aku seorang fotografer yang hebat, aku lihat Kang Cecep dari sudut kebaikannya. Bayangin, banyak orang yang melihat orang lain dari sudut kelemahannya, terus diceritain ke orang lain. Seorang fotografer yang hebat kan dia melihat sudut pandang frame komposisi yang terbaik. Jadi orang-orang hebat itu ibarat fotografer hebat, dia melihat komposisi yang terbaik dari orang lain. Kang Cecep pasti punya kelemahan sebagai manusia kan, tapi aku akan melihat Kang Cecep itu dari sudut yang terbaik. Abang adalah orang yang sangat ramah, low profile, padahal mungkin ada kelemahannya juga, tapi aku nggak melihat itu. Bayangin kalau semua orang melihat orang lain seperti itu, indah nggak Kang Cecep? Indah. Iya kan, sekarang kan kita lihat banyak orang yang dilihat buruknya. Padahal orang itu seburuk-buruknya dia pasti ada sisi baiknya ya. Wah, jangan kita tampilkan seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka belajar dari kita. Belajar. Rupanya ilmu fotografi ini luar biasa mengajarkan kehidupan ya. Kita coba selalu melihat orang lain itu dari komposisi dia yang terbaik. Setiap orang punya kelemahan, tapi lihatlah kebaikannya. Masa kita lihat keburukannya di antara begitu banyak kebaikannya ya. Iya, mudah-mudahan pertemuan ini yang singkat tapi luar biasa mengajarkan kita banyak hal tentang apa saja yang ada di balik fotografi itu ya. Terima kasih untuk pertemuannya yang singkat. Kenapa singkat kawan-kawan? Karena Kang Cecep ini harus ada pertemuan di tempat yang lain. Jadi ini sengaja saya nodong pagi-pagi datang untuk menanyakan hal-hal yang istimewa yang dari situ kita dapat belajar banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.